Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nurjana dari kelas 2B dengan NIM P0034101985, jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Kendari. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah diagnostik molekuler dengan topik isolasi DNA pada bakteri. Nah, sebelum itu, pernahkah kita semua berpikir bagaimana sih cara para dokter bisa mengetahui atau mendiagnosis suatu penyakit pada pasien, dan bagaimana pula cara para peneliti atau ilmuwan bisa mengetahui spesies-spesies baru yang mereka temukan, dan bagaimana juga cara para dokter forensik bisa mengetahui atau mengidentifikasi penyebab kematian dari korban kecelakaan. Nah, baik, langsung saja. Mungkin dari tadi teman-teman sudah bertanya-tanya apa sih itu isolasi DNA atau ekstraksi DNA. Nah, isolasi DNA atau ekstraksi DNA adalah sebuah proses di mana molekul DNA atau RNA itu dipisahkan dari protein, membran, dan materi sel lainnya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan molekul DNA atau RNA murni dari sebuah organisme yang kemudian bisa kita gunakan untuk step selanjutnya. Nah, untuk isolasi DNA ini sendiri mempunyai 3 prinsip umum, di mana yang pertama yaitu lisis, presipitasi, dan purifikasi. Adapun untuk tahap isolasi DNA, ada sangat banyak sekali protokol isolasi DNA yang tersedia, yaitu menggunakan cara, teknik, dan reagen yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari protokol lab masing-masing. Nah, bagaimana sih cara para dokter dan ilmuwan tadi bisa mengetahui penyebab atau bisa mendiagnosis suatu penemuan baru atau penyebab penyakit pada pasien? Nah, jawabannya adalah dengan cara melakukan isolasi DNA atau ekstraksi DNA. Nah, di sini pada isolasi DNA, sampel yang kita gunakan adalah DNA, di mana DNA ini adalah singkatan dari deoksiribonukleat asid, yang merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi genetik atau sifat-sifat yang diwariskan. Nah, DNA ini sendiri terletak di dalam sel. Jadi, untuk kita bisa mengambil DNA tersebut, maka kita harus melakukan yang namanya isolasi DNA atau ekstraksi DNA. Nah, baik, untuk isolasi DNA bakteri pada video kali ini yang saya ambil sebagai contoh yaitu isolasi DNA pada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, adapun yang alat dan bahan yang digunakan untuk isolasi DNA pada bakteri ini, yang pertama ada tabung Eppendorf atau tabung mikro yang berukuran 1,5 mili, kemudian ada centrifuge atau microcentrifuge, kemudian ada water bath, kemudian ada micropipette, kemudian ada vortex yang digunakan untuk menghomogenkan larutan atau reagen-reagen yang akan ditambahkan ke dalam DNA, kemudian ada kertas tisu. Nah, untuk bahannya yang kita gunakan ada kultur bakteri, kemudian buffer lysis, kemudian proteinase K, kemudian isopropanol, kemudian etanol 70%. Nah, untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita memasukkan 1 ounce kultur bakteri ke dalam tabung mikro yang berukuran 1,5 mili. Kemudian kita lakukan sentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 13.000 rpm. Kemudian setelah kita melakukan sentrifugasi, maka akan terbentuk dalam tabung yaitu pelet atau endapan yang ada di bawah dan juga supernatan atau cairan yang ada di atas tabung. Nah, yang akan kami ambil di sini adalah peletnya, maka supernatan yang ada di atas itu kita buang dengan hati-hati agar pelet yang ada di bawah itu tidak ikut terbuang. Kemudian setelah supernatannya dibuang, maka tambahkan lagi 250 mikroliter larutan buffer lysis dan 10 mikroliter proteinase K atau 10 mg atau mililiter ke dalam tabung Eppendorf atau tabung mikro yang tadi sudah berisi pelet. Kemudian setelah ditambahkan larutan proteinase K tadi, kemudian di vortex selama 10 detik untuk menghomogenkan campuran yang tadi kita campurkan. Kemudian setelah itu masukkan tabung ke dalam water bath
selama 1 jam dengan suhu 55 derajat Celcius sambil sesekali dikocok perlahan-lahan. Kemudian setelah dipanaskan di dalam water bath, ditambahkan lagi 100 mikroliter larutan protein precipitation dan di vortex lagi dengan kecepatan tinggi selama 20 detik. Setelah dihomogenkan menggunakan vortex, maka lakukan lagi centrifuge selama 3 menit dengan kecepatan 6000 rpm. Nah, setelah disentrifuge lagi, maka supernatan akan terbentuk lagi antara pelet dengan supernatan. Maka pindahkan supernatan yang tadi terbentuk, dipindahkan ke dalam tabung Eppendorf yang baru yang bersih dan diisi lagi 300 mikroliter larutan isopropanol. Setelah diisi dengan larutan isopropanol, selanjutnya tabung ini dibolak-balikan sampai terlihat endapan. Kemudian setelah dikocok-kocok sampai terlihat endapan di dalam tabung, kemudian di tabung tersebut disentrifuge lagi selama 3 menit dengan kecepatan 13.000 rpm. Setelah itu setelah disentrifuge ulang, supernatannya dibuang dan sisa endapan yang ada di tabung Eppendorf itu ditambahkan lagi larutan etanol 70% dan disentrifuge lagi selama 1 menit pada kecepatan 6000 rpm. Lalu endapan yang sudah disentrifuge ini dikeringkan, dibuang terlebih dahulu supernatannya, lalu dikeringkan dengan cara tabung Eppendorfnya dibalik, kemudian diletakkan di atas kertas tisu kering. Nah, kenapa tabung yang sudah berisi endapan harus dikeringkan lagi? Karena untuk mengeringkan pelet yang ada sisa-sisa buffer larutan yang sudah digunakan tadi ataupun etanol yang digunakan. Nah, adapun fungsi dari bahan-bahan atau reagen yang tadi kita gunakan, di mana yang pertama yaitu buffer lysis, itu fungsinya untuk memecahkan sel pada tahap pelisisan sel. Yang kedua ada bahan proteinase K yang tadi kita sudah jelaskan di dalam prosedur kerja, itu fungsinya untuk memecah protein yang terdapat pada sel yang akan kita ambil DNA-nya. Kemudian ada juga bahan isopropanol. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan aktivitas molekul air sehingga memudahkan presipitasi pada DNA yang akan kita ambil di dalam sel. Untuk larutan etanol 70%, sebenarnya fungsinya sama dengan isopropanol yang sudah dijelaskan tadi, hanya saja perbedaannya pada isopropanol yaitu fungsinya untuk memudahkan presipitasi DNA, sedangkan untuk etanol 70% yaitu dia agar terjadi dehidrasi pada DNA sehingga terjadi presipitasi. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai isolasi DNA pada bakteri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.